Oke, selamat malam Bapak Ibu. Balik lagi di video pembahasan apa ini seriesnya? Nggak ada, ini video video saya bahas sesuatu aja karena lagi mau bahas. Jadi pada video kali ini tanggal 22 Juli jam kurang lebih 7.49 malam atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat, saya akhirnya buat dan riset juga Bukalapak. Jadi Bukalapak ini salah satu IPO yang cukup fenomenal. Yang cukup fenomenal karena apa? Karena ya mungkin ini unicorn pertama yang yang akan listing di Bursa Efek. And then ini adalah salah satu IPO yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat publik. Salah satu hal yang ditunggu oleh masyarakat publik. Dan cukup banyak juga permintaan dari teman-teman semua buat saya ikutan bahas saham Bukalapak ini atau IPO-nya Buka ini. Nah, akhirnya saya buat setelah menimbang-nimbang, setelah melakukan riset kecil, saya akhirnya buat video IPO untuk Bukalapak ini dengan judul IPO Bukalapak Buy or Buy. Sebenarnya pembahasan IPO Bukalapak udah banyak di YouTube, dari banyak pandangan, dari Astronaci udah buat, dari Pak Gema udah buat, dari Felicia Putri juga rasanya udah buat, dari Parivan Kurniawan juga sudah buat, dan masih banyak lagi yang udah buat pembahasan mengenai Bukalapak, yang masih pembahasan Bukalapak. Nah, itu pandangannya beda-beda. Cuma dari semua ya masing-masing punya pembahasannya masing-masing ya. Cuma saya dengar-dengar dari teman-teman yang udah pada nonton video pembahasan Bukalapak, nggak ada stat. Jadi buy atau buy. Jadi nggak ada yang tegas dengan tegas mau beli atau enggak. Karena semua ya sama di sini pun, saya pun nanti akan mengembalikan lagi kepada Bapak Ibu maunya beli atau tidak. Tapi nanti di akhir saya akan kasih preferensi saya kalau saya jadi Bapak Ibu, atau kalau saya pribadi apa yang akan saya lakukan terhadap IPO Bukalapak ini. Seperti itu. Nah, satu hal dari IPO Bukalapak yang saya pelajari. Awalnya saya cukup excited juga sama IPO-nya Bukalapak. Tapi sepanjang masa perjalanan, masa mau penawarannya, itu IPO prosesnya itu ribet banget IPO prosesnya. IPO prosesnya nggak pakai elektronik IPO, nggak pakai eIPO, tapi pakai aturan lama yang kita harus isi form FPPS. Nah, beruntungnya kita nggak harus ke Biro Administrasi Efek. Kita bisa pesan via sekuritas kita masing-masing. Itu pun itu pun sempat terjadi satu kali deh kalau nggak salah, satu kali miss, di mana Bukalapaknya udah announce cara pesannya kayak gini, tapi ketika tanya ke orang sekuritas, kita belum dapat briefing apa-apa, kita belum dapat briefing, belum dapat pengumuman apa-apa. Akhirnya waktu itu saya sempat ikut meetingnya juga sama para broker lain, dan ya dijelaskan bahwa proses IPO-nya memang berbeda dari dari elektronik IPO yang biasa. Tidak pakai elektronik IPO karena ada beberapa hal katanya. Cuma hal itu yang tidak diungkapkan, dan itu ya banyak pertanyaan juga dari broker-broker lain, dari para brokernya, kita harus gimana, kita harus gini, kalau ini gimana. Jadi pertanyaannya banyak banget. Jadi dari sisi brokernya pun itu kebingungan, ini prosesnya seperti apa. Apalagi investor retail yang di bawah. Sampai akhirnya saya memutuskan, deh ribet-ribet saya nggak usah ikutan aja IPO Buka. Akhirnya saya nggak ikutan book buildingnya. Kan periode book buildingnya itu 9 Juli sampai 19 Juli kalau saya tidak salah. Mari kita cek. Nah, 9 Juli sampai 19 Juli ini adalah periode book buildingnya, masa penawaran awalnya. Nah, terus selanjutnya adalah saya coba baca prospektusnya Bukalapak. Prospektus awalnya saya coba baca. Yang saya temukan dan menurut saya cukup meyakinkan, membuat saya untuk tidak membeli IPO Bukalapak adalah pemegang sahamnya banyak banget.
Kita lihat. Sorry. Nah, saya udah rekap nih. Pemegang sahamnya itu banyak banget. Ada 55 orang. Bukan 55 orang, ada 54 plus 204. Jadi sekitar 300 pemegang saham. 300 pemegang saham. Ini pemegang saham banyak banget. Kecil. Nah, kalau seperti ini gimana ya kalau seperti ini pengendalinya nggak ada. Kalau seperti ini, saya jujur, saya pribadi, ini pandangan saya pribadi. Saya pribadi kurang suka sama perusahaan yang pemegang sahamnya itu nggak ada pengendalinya. Yang pemegang sahamnya banyak banget seperti ini, mikro semua pemegang sahamnya, itu jujur saya kurang tertarik. Jadi nggak ada 50 plus satunya. Nggak ada 50 plus satunya. Ya wajar sih, kenapa? Karena ini kan perusahaan startup yang dia suntik dana nerbitin saham lagi, investor baru masuk nerbitin saham lagi, akhirnya jadilah seperti ini pemegang sahamnya. Pemegang sahamnya banyak banget. Nah, beruntungnya ini yang saya ajarkan di IPO juga. Jadi di masa IPO kita harus baca prospektusnya. Apa yang harus kita baca? Yang harus kita baca adalah di prospek untuk pemegang saham lama itu sahamnya di lock atau tidak. Itu yang penting kan. Ya kan, itu yang penting, sahamnya di lock atau tidak. Karena ada banyak banget nih pemegang saham. Ada banyak banget, ada 204 tambah 54. 206, ada 206 pemegang saham di lock enggak nih? Kalau enggak di lock berabe juga nanti waktu masa penawaran umum waktu listing di bursa saling guyur kan nggak lucu ya kan, waktu di bursa saling guyur kan. Nah, ternyata di sini dituliskan di halaman 38. Nah, di halaman 38 ya, tadi saya lihat Mesop 36, 3 ini ada Mesop juga cuma nggak terlalu besar. Oh, ini pembatasan. Jadi berdasarkan aturan OJK, jadi semua pihak yang memperoleh saham perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana dalam jangka waktu 6 bulan itu dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham perseroan yang dimiliki sampai dengan 8 bulan. Jadi selama 8 bulan itu sahamnya harus di-lock. Dan yang di-lock dari 55 orang ini itu adalah ada 32. Ada 32 orang yang di-lock. 31. Ada 31 saham orang yang di-lock plus 204 saham lainnya. Nah, berarti tadi kan pemegang sahamnya kita ada 55 kan di sini. Ada 55. Anggaplah 54. 54 kurangi 31. Berarti ada 13 orang. Ada 13 pihak yang nggak di-lock sahamnya. Ya kan? Nggak di-lock sahamnya. Tapi di bawahnya dibilang bahwa ada para peserta lockup sukarela. Jadi walaupun mereka tidak wajib lock, mereka secara sukarela, secara sepakat itu mereka akan lock saham mereka. Selama berapa lama? Selama 8 bulan. Tapi kalau aturan yang di atas ini seluruh saham, kalau aturan yang di sini itu maksimal 90%. Berarti kalau cuma 10% itu masih boleh. Harusnya ya, kalau berdasarkan interpretasi saya, koreksi kalau saya salah. Dan pemegang saham yang lock up sukarela ini cukup banyak. Bahkan nih yang API Hong Kong ini presentasenya itu tadi API Hong Kong ini 17%. Ini jumlah yang cukup besar juga. Itu nggak di lock. Itu ada yang boleh dijual, yaitu sekitar 10%-nya. Jadi cukup gede juga. Jadi agak mengkhawatirkan juga nih untuk saham Bukalapak. Ini saya bahas dari sisi prospektus dulu ya, dari sisi prospektus. Nah, ini ada pihak-pihak yang mereka bisa jual sahamnya. Mereka yang mereka yang lock up tapi secara sukarela tapi masih bisa jual sahamnya. Karena di sini dituliskan tadi, saya balik lagi, telah sepakat untuk tidak menjual atau mengalihkan 90% sahamnya dalam perseroan sampai 8 bulan. 90% sahamnya, tidak seluruh. Kalau yang ini tadi itu
sebagian atau seluruh, berarti nggak boleh jualan sama sekali selama 8 bulan. Tapi kalau ini 90%, it means ya ada yang boleh dijual. Jadi jangan heran kalau di hari pertama nanti ada guyuran. Nah, tapi ada kecualinya. Ada kecualinya. Jadi para pemegang saham lockup sukarela ini itu boleh jualan saham kalau memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari perseroan. Jadi bukan dari OJK, bukan dari bursa, tapi dari perseroan. Nah, saya nggak tahu apakah perseroan akan secara terbuka, dalam hal ini Bukalapak ya, akan secara terbuka ngasih tahu nih, pemegang saham misalkan IPI Investment Limited mau jualan, boleh lockupnya dibuka misalkan. Nah, itu nggak tahu apakah dikasih tahu atau enggak sama pihak Bukalapaknya, seperti itu. Cuma gambarannya kurang lebih seperti ini, bahwa pemegang saham Bukalapak itu banyak banget. Dan dari sisi perusahaan, kalau mungkin Bapak Ibu yang punya bisnis juga mungkin bisa berpikir, kalau satu perusahaan pemegang sahamnya banyak banget dan gak ada pengendalinya, masing-masing punya porsi masing-masing, itu ketika terjadi dispute itu akan sangat ribet, akan sangat pusing penyelesaiannya. Kenapa? Megang sahamnya nggak ada yang mayoritas, nggak ada yang bisa ambil keputusan, nggak ada yang bukan mayoritas, nggak ada yang pengendali utama, seperti itu. Nah, oke, ini terkait prospektusnya, terkait prospektus Bukalapak. Nah, sekarang pembahasan lainnya adalah terkait fundamental perusahaan. Terkait fundamental perusahaan. Ini IPO ini. Nah, fundamental perusahaan Bukalapak ini rugi. Yes, of course rugi. Bukalapak ini laporan keuangan rugi. Saya nggak akan bahas banyak terkait fundamental atau keuangan Bukalapak. Kenapa? Karena udah banyak yang bahas. Cuma yang saya tahu dan yang saya paham, Bukalapak ini selama 2 tahun terakhir sudah melakukan restrukturisasi untuk memperkecil kerugiannya. Teman-teman bisa cari beritanya. Bukalapak pernah PHK massal. Itu apa? Orang ngiranya itu mau bangkrut. Udah kehabisan duit segala macam. Tidak. Itu namanya proses restrukturisasi dalam masa persiapan IPO, dan hal itu hal yang wajar. Jadi memang Bukalapak IPO-nya sudah dipersiapkan nih. IPO-nya sudah dipersiapkan oleh underwriter-nya, sudah dipersiapkan lama. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas underwriter-nya. Sekarang kita masuk ke poin IPO-nya. Saya nggak akan bahas banyak untuk di fundamental karena bukan kompetensi saya. Nah, sekarang kita bahas di underwriter-nya. Underwriter-nya itu adalah Mandiri Sekuritas dan Buana Capital. Mandiri Sekuritas, Buana Capital, di mana ada sub penjamin MC Efeknya itu ada UBS. UBS itu kita kenal bisa foreign broker, kode broker AK. Lalu ada Mirae Asset, salah satu retail broker terbesar di Indonesia. Ya kan, salah satu retail broker terbesar di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat secara histori. Jadi saya punya data histori IPO. Bukalapak. Oh iya, saya lupa menyampaikan bahwa Bukalapak itu market cap-nya itu 77 triliun, tergantung ya. Kalau IPO di harga 750, 77 triliun, kalau 850, 87 triliun. Ini masih masa book building. Nanti ketika udah ada harga pastinya ya tinggal dikira-kira aja. Cuma minimal di 77 triliun untuk market cap awalnya. Itu market cap yang cukup besar. Mengingat untuk masuk top 77 triliun itu udah masuk top 10, belum ya. Kita lihat. Ini adalah urutan market cap. 77 triliun itu di sini. Ini udah masuk 16 besar, 15 besar bahkan. 15 besar. 15 besar. Kita lihat. Ini dan by the way ini adalah IPO amount yang cukup terbesar juga ya, salah satu yang terbesar. Mungkin kedua terbesar setelah Adaro. 22 triliun IPO-nya. 22 triliun terbesar. Nah, kalau kita lihat di saham-saham lain yang IPO amount-nya besar, itu contohnya WSBP, ada yang baru Archie, ada Power, ada Life, ada Breeze, ada UCIT, ada Hill dan segala macam. Itu pergerakan saham di hari IPO pertamanya kurang menarik.
Nah, sekarang kita kalau mau compare apple to apple, kita lihat aja yang di underwriterin CC. Yang di underwriterin CC itu ada Archie. Archie itu sebenarnya bancakan, cuma ada UOB-nya juga dan porsinya kayak lebih besar di UOB. Cuma kita lihat untuk Archie cukup besar. Archie cukup besar, IPO-nya cukup heboh juga di kalangan investor retail, banyak pesan dan harganya seperti ini, turun. Sorry, saya ganti dulu. Nah, harganya turun. Setelah itu ada apa lagi? Ada saham Hill. Kita lihat saham Hill. Saham Hill ini rumah sakit kalau saya nggak salah. Waktu awal IPO, hari pertama naik langsung turun naik terus 6 bulan pertama. Gitu. Terus ada Tugu saya nggak tahu saham apa ini. Tugu pun sama, turun. Lalu ada Amor juga saya ingat saya turun, cuma Amor papan pengembangan. Nah, naik 2 kali terus turun, walau sekarang naik lagi. Seperti itu. Jadi itu kurang lebih yang di underwriterin sama CC. Ada WSBP juga. WSBP ini DX sama CC. Ada DX sama CC underwriternya. Kita lihat WSBP naik sebentar lalu turun perlahan, distribusi perlahan. Sebentar naik, distribusi perlahan. Seperti itu. Jadi mostly yang saya pernah bilang juga di video IPO yang lain, di video IPO di YouTube yang lain, saya pernah bilang juga bahwa saham yang underwriternya dikenal publik dan amount besar, IPO amount itu total emisi IPO-nya ya, besar, dan perusahaan dikenal itu kesimpulannya adalah IPO-nya biasanya tidak menarik. Ini yang bisa saya bilang. IPO-nya tidak menarik. Itu yang saya bisa bilang. Nah, lalu tapi ada yang spesial dari Bukalapak ini. Yang spesial apa? Pertama, sektornya lagi manis. Lagi masa sektornya. Hal kedua, Bukalapak ini akan jadi benchmarknya Goto. Nah, kalau nanti IPO-nya Goto mau berhasil, kurang lebih IPO-nya Bukalapak harus berhasil juga. Tapi masalahnya untuk maintenance harga saham itu nggak murah, apalagi dengan market cap sebesar Bukalapak ini. Nah, dan sektornya lagi manis nih. Biasanya sektor manis, investornya seneng beli terus, nggak peduli valuasi mahal, nggak peduli harganya udah mahal, secara valuasi rasio udah mahal, investornya akan terus beli. Kenapa? Karena sektornya lagi manis, sektornya lagi oke. Duitnya lagi di sektor teknologi semua, tech semua. Apalagi dengan naiknya DCII yang naik luar biasa, saham Edge yang naik luar biasa, itu membuat orang-orang melihat Bukalapak ini sebagai satu berlian. Seperti itu. Jadi sektornya lagi di sana. Nah, terus kesimpulannya gimana, Pak? Pak Frans beli atau tidak? Nanti di belakang saya kasih kesimpulannya. Cuma ini pertimbangan menurut analisa BDM-nya, ini pertimbangan menurut logikanya. Menurut logikanya. Tapi sekali lagi, untuk jadi benchmark Goto, it means harga saham harus bagus, itu maintenance-nya nggak murah. Dan lagi, pemegang sahamnya banyak banget, itu yang jadi masalah. Kalau pemegang sahamnya sedikit, harga di maintenance masih oke, masih ada pihak yang nggak akan ngeguyur. Maksudnya supply-nya masih dipegang semua oleh pihak-pihak yang bisa dikontrol. Kalau ada 300 orang itu nanti waktu udah 8 bulan, ya kita nggak tahu nanti siapa yang mau jualan, siapa yang enggak, itu kan susah ngontrolnya. Karena kepalanya banyak, pihaknya banyak. Seperti itu. Dan hari ini yang cukup unik. Jadi hari ini, tanggal 19 kemarin, itu kan masa terakhir book buildingnya. Nah, hari ini ada 3 orang yang DM saya. Mereka sama-sama ditawarin saham Bukalapak dari broker Mandiri Sekuritas itu secara fixed allotment. Jadi mereka pasti dapat, tapi maksimal 1175 lot.
1750. Ini di Telegram ada yang DM, ini di grup ada yang komen, ini ada yang DM di Instagram saya waktu saya mau buat. Jadi ada fixed allotment. Nah, yang mengusik pikiran saya adalah kalau seantusias itu IPO Bukalapak, kenapa sampai barangnya diaur-aurin sama Mandiri Sekuritas? Sampai ditawar-tawarin, sampai via WhatsApp loh, di WhatsApp orang nasabah-nasabahnya, bahkan teman saya ini ditelepon sama salah satu branch manajernya Mandiri Sekuritas, ditelepon buat nawarin Bukalapak. Harusnya kalau barang bagus nggak usah sampai ditelepon-telepon gitu, diemin laku, kan masih ada masa pooling juga nanti. Seperti itu. Jadi ada hal yang aneh dari IPO Bukalapak ini, dan apa ya? Ya ini nggak lazim sih kalau menurut saya. Nggak lazim kalau menurut saya. IPO yang super rame ini, super heboh ini, IPO mungkin bisa dibilang terbesar dalam 10 tahun terakhir. Ya, dalam 10 tahun terakhir terbesar, itu barangnya sampai diaur-aurin kayak gini. Apalagi Bukalapak, waduh. Apalagi Ajaib Sekuritas tuh masang iklan banner di Jakarta, terima kasih Bukalapak sudah IPO di Indonesia dan segala macam. Itu kayak wow, gede banget, masif banget promosinya. Walaupun nggak semasif promosi grup MNC sampai masuk Lambe Tura. Anyway, jadi ada ya itu ada penawaran fixed allotment dari Mandiri Sekuritas. Ini yang membuat saya semakin yakin dan bersyukur atas pilihan saya tidak ikut IPO Buka atau Bukalapak. Nah, sekarang tinggal kita lihat nanti waktu masa book building jadinya terbentuk di harga berapa, terus nanti orang-orang yang ikut book building dapat di harga berapa, dan waktu masuk pooling dan waktu masuk masa pooling orang-orang dapatnya berapa. Ini kecurigaan saya, asumsi saya waktu masa book building itu barangnya nggak terlalu laku, akhirnya diaur-aurin ke investor retail. Menurut saya, cuma nggak tahu saya benar atau enggak. Itu cuma pendapat saya pribadi, asumsi saya pribadi. Seperti itu. So, kalau menurut Pak Frans, Bukalapak buy or buy? Beli atau tinggalkan? Kalau saya pribadi, saya akan bilang buy. Menurut saya, saham Bukalapak hari pertama mungkin akan bergerak volatil. Orang-orang yang belum beli mungkin akan minat beli. Ya, mirip-mirip Archie lah, kurang lebih mirip-mirip Archie. Apakah turunnya akan perlahan atau tidak, saya nggak bisa jamin. Cuma harusnya turunnya nggak perlahan, harusnya turunnya berstep. Mungkin akan auto reject atas satu kali, atau mungkin cuma nyentuh auto reject atas terus turun. Yang pasti kalau berharap auto reject atas berkali-kali kayak DCII, kayak Edge, itu rasanya enggak buat saham Bukalapak. So, itu pandangan saya buat Bukalapak. Sekali lagi seperti biasa disclaimer bahwa segala rekomendasi dan analisa saham hanya bersifat memberi pandangan. Jadi saya di sini ngasih pandangan saya terhadap prinsip ilmu yang saya geluti, yaitu bandarmologi dan analisa corporate action. Saya nggak bahas fundamental, dan silakan keputusan investasi Bapak Ibu mau Bukalapak atau tidak, silakan jangan ikut-ikutan saya, tapi silakan pikirkan, silakan analisa lagi, dan segala kerugian, keuntungan yang timbul itu atas keputusan investasi Bapak Ibu, bukan saya. Yang kedua, semua yang terdapat dalam video cuma bersifat opini. Nggak ada maksud saya mendiskreditkan Bukalapak, tidak menggiring opini ke Bukalapak juga tidak. Jadi ya ini analisa saya. Semua orang berhak berpendapat, beranalisa. Seperti itu. Lalu ada nama broker atau nama sekuritas yang saya sebut itu hanya kendaraan. Jadi kalau misalkan nanti broker CC akumulasi, broker ini akumulasi, itu semua hanya kendaraan. Jadi saya tidak merujuk sekuritas tersebut secara institusi. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Saya pikir cukup untuk IPO Bukalapak ini. Apapun yang nanti terjadi di IPO Bukalapak, seharusnya kita bisa belajar sesuatu dari setiap kejadian. Buat Bapak Ibu yang punya, good luck. Bapak Ibu yang ikut book buildingnya, semoga beruntung. Buat Bapak Ibu yang nggak ikutan, no problem.
keuntungan kita nggak harus dari saham Bukalapak. Masih ada ratusan, 700 lebih saham lain di Bursa Efek. Kalau kita mau untung, nggak harus beli Bukalapak, nggak harus beli saham batubara, nggak harus beli saham CPO. Kita bisa beli saham lain dengan nggak ikut-ikutan orang, dengan nggak ikut-ikutan tren yang lagi rame aja. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Good luck, selamat malam.